Perkenalkan, saya Muhammad Revo Nazwa Suherman dengan NIM 22308111039. Saya akan menyampaikan materi mengenai proses manajemen kinerja yang dijabarkan oleh Michael Armstrong dalam bukunya. Manajemen kinerja merupakan sebuah proses yang memiliki tujuan untuk memastikan bahwa kinerja individu, tim, dan organisasi dapat berjalan secara efektif dan maksimal. Bukan hanya tentang menilai kinerja, tetapi lebih kepada mengembangkan kemampuan karyawan, memperbaiki hasil kerja, serta menyelaraskan kontribusi individu dengan tujuan strategis organisasi. Jadi, proses manajemen kinerja adalah perjalanan panjang yang penuh dengan komunikasi, pengawasan, dan kolaborasi. Hal ini menjadikan organisasi lebih adaptif dan siap menghadapi dinamika bisnis. Pengertian menurut Armstrong. Menurut Armstrong, manajemen kinerja adalah suatu pendekatan, strategi, dan terintegrasi yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan dengan cara meningkatkan kinerja manusia yang bekerja di dalamnya. Ada 3 karakteristik penting dalam definisi Armstrong. Strategize gives kaitannya erat dengan visi, misi, dan tujuan jangka panjang organisasi. Terintegrasi gives semua bagian organisasi terlibat dan sistem berjalan menyeluruh. Berfokus pada sumber daya manusia. Gives manusia adalah aset kunci keberhasilan organisasi. Armstrong percaya bahwa komunikasi dua arah antara manajer dan karyawan menjadi dasar utama keberhasilan proses ini. Model konseptual menurut Bevan dan Thompson. Bevan dan Thompson mengidentifikasi 5 komponen penting agar manajemen kinerja berjalan efektif. Visi dan tujuan organisasi yang disosialisasikan dengan jelas. Target individu yang membantu mencapai tujuan organisasi. Evaluasi berkala untuk menilai perkembangan kinerja. Keputusan pengembangan seperti pelatihan dan penghargaan. Pengujian dan peningkatan berkelanjutan atas sistem yang digunakan. Dengan demikian, manajemen kinerja tidak boleh berhenti pada evaluasi, tetapi harus menghasilkan tindakan nyata yang berdampak pada peningkatan. Siklus proses manajemen kinerja ala Armstrong. Armstrong menggambarkan manajemen kinerja dalam siklus yang saling berkaitan. Terdiri. Role definition. Pada tahap ini, organisasi menjelaskan peran dan tanggung jawab utama dari setiap karyawan. Fokusnya pada apa yang harus dicapai, bukan hanya apa yang harus dikerjakan. Contohnya, Key Result Areas KRA. Target utama, area tanggung jawab. Performance Agreement. Tahap ini merupakan kesepakatan antara atasan dan karyawan mengenai tujuan. KPI Key Performance Indicator. Serta standar yang harus dicapai. Ini menciptakan kesepahaman, sehingga tidak ada lagi yang salah paham mengenai ekspektasi kerja. Personal Development Plan. Bukan hanya tuntutan kerja, tetapi juga dukungan untuk berkembang. Karyawan didorong untuk memperbaiki kompetensi melalui pelatihan, coaching, mentoring, atau pengembangan profesional lainnya. Managing performance throughout the year. Pemantauan dilakukan secara terus-menerus, bukan hanya saat akhir tahun. Manager memberikan feedback, bimbingan, dan solusi atas hambatan kerja. Tahap ini berperan penting mencegah penurunan kinerja. Performance Review. Di akhir siklus, dilakukan evaluasi hasil kerja. Penilaian tidak hanya berdasarkan hasil, tetapi juga proses kerja, perilaku, keterampilan, dan kontribusi nyata. Hasil review akan menjadi dasar siklus selanjutnya. Siklus ini berulang setiap tahun, sehingga kinerja akan terus diperbaiki secara berkelanjutan. Prinsip kemitraan dalam manajemen kinerja. Armstrong menekankan bahwa proses ini harus dibangun di atas hubungan kemitraan antara organisasi dan individu. Peran organisasi menyediakan arahan yang jelas, menyediakan sistem dan fasilitas pendukung, memberikan penghargaan yang adil. Peran individu aktif dalam mengembangkan kemampuan diri, bertanggung jawab atas hasil pekerjaan, terbuka dalam komunikasi dan feedback. Jika salah satu pihak tidak berperan aktif, maka tujuan manajemen kinerja akan sulit tercapai.
Tujuan utama manajemen kinerja. Adapun tujuan utama dari manajemen kinerja adalah meningkatkan efektivitas dan produktivitas kerja, menyelaraskan tujuan pribadi dengan tujuan organisasi, menciptakan komunikasi terbuka terkait masalah kinerja, memastikan kompetensi karyawan berkembang mengikuti perubahan, menumbuhkan budaya kerja positif, transparan, dan saling mendukung. Dengan manajemen kinerja yang tepat, organisasi dapat menjadi lebih modern, inovatif, dan kompetitif dalam persaingan bisnis saat ini. Sebagai kesimpulan, Armstrong menegaskan bahwa manajemen kinerja adalah proses strategis yang menekankan continuity, collaboration, and development. Sistem ini memastikan bahwa setiap orang dalam organisasi mengetahui apa yang harus dicapai, bagaimana mencapainya, serta dukungan apa yang dapat diberikan organisasi. Dengan penerapan manajemen kinerja yang baik, organisasi akan berkembang dan karyawan mampu menampilkan potensi terbaiknya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua.